Yo, gimana kabar kalian? Jadi, seperti yang udah kujanjikan sebelumnya, pada video kali ini aku bakal membedah opening untuk anime Shy, yang mana cukup mengejutkan karena nggak seperti biasanya studio 8-bit nggak terlalu banyak menampilkan spoiler di opening anime garapannya. Tapi ya nggak masalah sih, karena tetap ada beberapa hal yang menarik di opening Shy ini. Oh ya, aku juga mau mention buat kalian yang nggak mau terkena spoiler, bisa skip aja video ini. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Dimulai dari judulnya sendiri, yaitu Shiny Girls, yang bisa merujuk pada dua hal. Yang pertama adalah melambangkan sosok Shy yang menjadi penerang bagi hati orang-orang yang telah jatuh ke dalam kegelapan, alias Amalarax, dengan semangat hatinya yang diwujudkan oleh wristband dalam bentuk kekuatan manipulasi api. Lalu yang kedua bisa jadi merujuk pada pahlawan Jepang sebelumnya, yaitu Shine, yang tidak lain dan tidak bukan adalah kakak dari Teru sendiri, yaitu Mei Momijima. Lanjut ke isi openingnya, pada bagian awal ditampilkan 5 wristband yang melambangkan kelima pahlawan yang akan muncul di season ini. Dimulai dari kiri ada Stardust pahlawan British, Spirit pahlawan Rusia, Shy pahlawan Jepang sekaligus MC di anime ini, Lady Black pahlawan Swiss sekaligus perawat dari organisasi Black Cross, dan terakhir ada Mian Long pahlawan Cina. Setelah itu bisa dilihat juga tampilan ruang multipurpose dari markas luar angkasa para pahlawan, yang mana menjadi lokasi latih tanding Shy dan Stardust, serta menjadi titik awal kebangkitan kekuatan Shy. Setelah menampilkan logo animenya, ditampilkan juga kedua karakter utama di anime ini, yaitu Teru Momijima dan Iko Koishikawa. Dilanjutkan dengan munculnya Spirit atau Pepesya dengan vodka kesayangannya. Nah, setelah kemunculan Pepesya ini, openingnya langsung merujuk ke arc Zveta The Frozen dengan menampilkan panti asuhan tempat Pepesya dulu tinggal ketika masih kecil, yang mana akan banyak kebenaran yang terungkap di sana tentang masa lalu Pepesya dan Zveta, salah satu anggota Amalarax. Bahkan bisa dilihat tangan Pepesya dan Zveta yang menikmati waktu minum vodka terakhir mereka, yang merujuk pada salah satu adegan di chapter ke-28, tepat di akhir arc Zveta The Frozen. Nah, buat yang penasaran apa hubungan antara Pepesya dengan Zveta, bisa baca sendiri atau tunggu aja adaptasi animenya, karena kalau aku jelasin bakal terlalu besar spoilernya. Nah, untuk dua gambar setelahnya, kemungkinan gambar pertama merujuk pada masalah kesehatan Lady Black di bagian kakinya, dan gambar kedua kemungkinan merujuk pada masa lalu Stardust yang disemangati oleh sahabatnya karena ia sempat dianggap sebagai monster tanpa perasaan. BTW, sahabatnya ini pernah disinggung oleh Stardust di episode ketiga animenya. Lanjut ke bagian berikutnya, ditampilkan cincin hitam yang sempat merasuki Iko, serta flashback masa lalu Iko saat orang tuanya meninggal, dan flashback masa lalu Teru saat kakaknya meninggal. Kedua flashback ini juga udah dibahas di episode keduanya, ketika Shy mencoba menyelamatkan Iko yang menjadi Amalarax. Untuk bagian berikutnya hanya menampilkan beberapa adegan yang sempat muncul di episode 1-3, serta menampilkan sosok Unilord, sang pengawas pahlawan bumi. Nah, akhirnya kita sampai di bagian paling menarik dari openingnya, yaitu show off kekuatan dari keempat pahlawan. Dimulai dari Spirit yang terlihat menggunakan manipulasi gas, lalu Stardust yang menghadang berbagai serangan dengan mendorongnya kembali ke arah penyerang. Kemudian ada Lady Black dengan pistol kesayangannya. Sebenarnya Lady Black sendiri nggak punya kemampuan spesial yang berfokus pada penyerangan, karena dia sendiri adalah pahlawan yang lebih berfokus pada kemampuan penyembuhan, sesuai julukannya sebagai seorang perawat. Lanjut, setelahnya ada Mian Long dengan jurus andalannya, yaitu Long Mian Quan, yang dapat memberi efek tidur
bagi target yang terkena. Setelah melihat show off kekuatan pahlawan, mari berkenalan dengan dua anggota dari Amalai Rex. Di bagian kiri, kita kedatangan Kufufu Kekera-Kera. Sedangkan di bagian kanan, kita kedatangan Zveta Koriskaya, yang udah aku jelasin sebelumnya. Sebagai tambahan, alasan kenapa mereka berdua ditampilkan di panel yang sama itu untuk melambangkan betapa dekatnya hubungan mereka berdua. Bahkan bisa dibilang, Kufufu ini melihat Zveta sebagai sosok ibu baginya. Lalu kalau kalian perhatikan lebih teliti, terlihat jika Kufufu memegang sebuah pancingan yang mana ini akan terhubung dengan kesedihannya saat melihat kepergian Zveta. BTW, Kufufu ini salah satu karakter favoritku di seri ini. Oh ya, di sini kita juga bisa lihat dengan lebih jelas dimensi hati Stigma. Bahkan di situ bisa terlihat jelas keberadaan dari Stigma. Lanjut ke bagian akhir opening, terlihat Shai yang berhasil membangkitkan kemampuan manipulasi apinya dan mata berapinya yang merujuk pada chapter 8 ketika Shai latih tanding dengan Stardust. Lalu untuk backgroundnya sendiri, ada kemungkinan mengambil referensi dari keadaan kota Tokyo yang tengah dilahap oleh Hollow, salah satu member dari Amalai Rex. Tapi untuk bagian ini cuma spekulasiku aja, karena bisa jadi itu cuma buat nambah suasana dari openingnya aja. Nah, di bagian akhir openingnya, kita juga bisa melihat figur dari pahlawan Jepang sebelumnya, yaitu Shine, dan juga kaligrafi bertuliskan api yang menjadi penolong Shai untuk bisa mengendalikan kemampuan manipulasi apinya yang saat itu masih belum sepenuhnya dikuasai oleh Shai. Kira-kira begitulah beberapa detail dan spoiler yang muncul di opening anime Shai. Nah, terus untuk cerita animenya sendiri, kira-kira bakal sampai mana nih? Sayangnya, untuk saat ini masih belum ada info mengenai berapa jumlah episode anime Shai. Jadi aku cuma bisa berspekulasi berdasarkan openingnya. Kalau animenya memiliki 12 atau 13 episode, kemungkinan ceritanya akan berakhir di arc Zveta The Frozen. Tapi kalau animenya punya 20-an episode, bisa jadi sampai arc Utsuro Karakuri atau Hollow. Jadi sekian dulu pembahasan kali ini. See you.